Bayangkan, seorang gadis desa yang cantik, dipaksa menikah bukan dengan manusia, melainkan dengan makhluk gaib berwujud siluman ular. Malam purnama menjadi saksi, ketika pesta hitam digelar di tengah hutan, obor menyala dengan api hijau, dan suara seruling sumbang memanggil arwah. Apa yang terjadi pada Sari, gadis malang yang tak kuasa melawan takdir mengerikan itu? Mampukah ia selamat, atau justru menjadi pengantin abadi di dunia kegelapan? Inilah kisah horor wanita dipaksa menikah dengan siluman ular di tengah malam. Jangan menonton sendirian, apalagi di tengah malam. Malam itu, Dina berjalan sendirian menyusuri jalan setapak yang membelah hutan bambu. Acara kenduri di rumah tetangganya berlangsung hingga larut malam, membuatnya harus pulang sendirian. Angin malam berhembus menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk. Suara gesekan bambu terdengar seperti bisikan samar, membuat bulu kuduk Dina berdiri sejak langkah pertamanya memasuki jalan itu. Ia berusaha mempercepat langkah, namun jalan yang biasanya hanya memakan waktu sebentar terasa begitu panjang malam itu. Suara burung hantu terdengar melengking dari kejauhan, diiringi suara jangkrik yang mendadak berhenti seolah ikut menahan napas. Dina merapatkan selendangnya ke tubuh, mencoba menepis rasa takut yang semakin menekan dadanya. Tiba-tiba, dari arah gelap di antara rumpun bambu, terdengar suara lirih memanggil namanya. Dina, Dina, suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup jelas untuk membuat jantung Dina berdetak kencang. Ia berhenti sejenak, matanya menatap ke sekeliling, mencari sumber suara itu. Namun yang ia lihat hanya kegelapan pekat dan kabut tipis yang mulai turun, menutupi pandangannya. Langkah kakinya terasa berat, seakan ada yang menahan. Meskipun otaknya menyuruh untuk segera lari, tubuhnya justru bergerak semakin dalam ke arah hutan. Setiap kali ia mencoba mundur, suara panggilan itu semakin keras dan dekat di telinga, membuat tubuhnya gemetar tak terkendali. Dina berusaha menutup telinga, tapi suaranya seolah muncul dari dalam kepalanya. Di tengah kebingungan itu, bayangan hitam besar melintas di antara pohon bambu. Bayangan itu bergerak melata, panjang, dan tubuhnya berkilau seperti sisik. Dina terpaku, matanya tak bisa beralih meski ketakutan merayapi dirinya. Perlahan, dari balik kegelapan muncul sosok seorang pria tampan berwajah pucat. Rambutnya panjang tergerai, pakaiannya menyerupai kain kuno, tapi matanya bersinar merah menyala menyerupai ular. Pria itu melangkah mendekat dengan senyum yang membuat darah Dina serasa berhenti mengalir. "Aku sudah lama menunggumu, Dina," suaranya dalam, berat, dan bergaung seakan berasal dari dua arah sekaligus. Dina mundur beberapa langkah, namun kakinya goyah, hampir terjatuh. Suasana hening, hanya terdengar napasnya sendiri yang memburu. "Siapa kau?" tanya Dina terbata, meski suaranya hampir tidak keluar. Pria itu tersenyum lebih lebar, memperlihatkan gigi runcing yang tak wajar. "Aku Raden Jangkar, penjaga hutan ini. Malam ini, waktunya janjimu ditepati." Dina menelan ludah, bingung dengan kata-kata itu. Ia merasa tidak pernah berjanji pada siapapun, apalagi makhluk aneh di depannya. Namun sebelum Dina sempat bertanya lebih jauh, sosok itu melangkah lebih dekat. Udara di sekeliling tiba-tiba terasa berat, seperti ada ribuan ular yang mengelilinginya dalam kegelapan. "Kau harus menjadi pengantinku, malam ini juga," bisiknya dengan tatapan yang menusuk ke dalam jiwa. Dina hanya bisa terdiam, tubuhnya membeku di tempat, seakan seluruh kekuatannya lenyap ditelan rasa takut. Sesampainya di rumah, Dina berlari masuk dengan napas terengah-engah. Pintu rumah segera ia kunci rapat-rapat, berharap bisa melupakan sosok mengerikan yang baru saja ia temui di hutan bambu. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ibunya yang melihat keadaan Dina langsung panik, "Nak, ada apa? Kenapa wajahmu seperti habis melihat hantu?" Dengan suara bergetar, Dina menceritakan semua yang ia alami. Mulai dari suara bisikan yang memanggil namanya, bayangan panjang melata di balik pohon, hingga sosok pria berwajah pucat dengan mata merah menyerupai ular.
Ia bahkan menyebut nama yang diucapkan pria itu, Raden Jangkar. Saat nama itu keluar dari mulut Dina, wajah ibunya seketika pucat pasi. Tangannya gemetar, mangkuk yang ia pegang terjatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Jangan pernah sebut nama itu di dalam rumah ini. Seru ibunya dengan suara lirih namun penuh ketakutan. Dina terkejut, tak menyangka reaksi ibunya begitu keras. Kenapa, Bu? Siapa dia? Kenapa dia menyebut aku sebagai pengantinnya? Tanyanya penuh bingung. Namun ibunya justru terduduk lemas di kursi, air matanya mulai jatuh satu persatu. Akhirnya, dengan suara terbata-bata, sang ibu mengungkapkan rahasia kelam keluarga mereka. Puluhan tahun lalu, kakek buyut Dina pernah melakukan perjanjian gaib dengan penunggu hutan. Saat itu, keluarga mereka dilanda kemiskinan dan hampir mati kelaparan. Sang kakek buyut mencari jalan pintas dengan meminta kekayaan dari makhluk gaib. Sebagai gantinya, salah satu keturunannya kelak harus diserahkan menjadi pengantin siluman ular penghuni hutan bambu. Dina membeku, tak percaya dengan cerita itu. Ia merasa hidupnya hancur dalam sekejap. Jadi, aku korban dari dosa leluhurku sendiri. Teriaknya histeris. Ibunya hanya bisa menunduk, menangis tanpa bisa memberi jawaban. Tangisannya terdengar semakin menyayat hati, membuat suasana rumah malam itu dipenuhi aura mencekam. Belum sempat Dina mencerna semua cerita itu, terdengar suara berdesis dari luar rumah. Awalnya lirih, tapi lama-lama semakin keras seperti ratusan ular melata mengelilingi dinding. Genteng rumah bergetar, jendela berderit, dan suara seperti cakaran kuku terdengar di pintu. Dina dan ibunya saling berpelukan, tubuh mereka gemetar ketakutan. Dari celah jendela, Dina melihat sepasang mata merah menyala menatap tajam ke dalam rumah. Matanya sama persis dengan sosok pria yang ia lihat di hutan tadi. Panggilan lirih itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, Dina, kau tak bisa lari dari takdirmu. Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ibunya menutup mulut Dina dengan gemetar, menyuruhnya diam agar tak semakin menarik perhatian makhluk itu. Tapi dalam hati kecil Dina, ia sadar satu hal, sekuat apapun ia mencoba melawan, kutukan perjanjian leluhur itu telah menemukan dirinya, dan kini waktunya menagih janji. Tengah malam tiba, suasana desa begitu hening, hanya terdengar suara angin malam yang sesekali membuat dedaunan bergoyang. Namun tiba-tiba, rumah Dina diguncang suara keras, seolah ada petir yang menyambar tepat di atas atap. Genteng bergetar, dinding berderit, dan lampu minyak di ruang tengah berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh rumah. Dina dan ibunya hanya bisa saling berpegangan, berharap semua itu hanya mimpi buruk belaka. Dari luar, suara desisan panjang terdengar semakin jelas. Sesyah, diiringi dengan suara benda berat yang melata mengelilingi rumah. Dina memberanikan diri mengintip dari celah dinding, dan hampir menjerit ketika melihat bayangan seekor ular raksasa sebesar pohon kelapa melingkari rumah mereka. Sisiknya berkilau terkena cahaya bulan, matanya merah menyala menatap tajam ke arah rumah. Tiba-tiba, pintu rumah bergetar keras, seperti dipukul oleh tangan gaib yang tak terlihat. Buk, buk, suara hantaman itu membuat seluruh isi rumah bergetar. Sang ibu berlari menahan pintu dengan tubuhnya, menangis sambil membaca doa-doa yang ia hafal. Tapi doa itu seakan tak ada artinya, karena suara tawa menyeramkan terdengar dari luar, tawa yang bercampur dengan desisan panjang. Pintu akhirnya terbuka dengan sendirinya, terhempas begitu saja tanpa disentuh siapapun. Di ambang pintu, berdiri sosok Raden Jangkar dengan pakaian pengantin hitam pekat, lengkap dengan mahkota menyerupai sisik. Wajahnya pucat, senyumnya dingin, dan matanya bersinar seperti bara api. Sudah waktunya, Dina, ucapnya dengan suara yang bergema hingga ke relung jiwa. Dina menjerit, mencoba berlari, tapi tubuhnya seolah terkunci. Kedua kakinya berat, tak bisa digerakkan. Raden Jangkar meraih tangannya dengan kasar,
dan begitu kulit mereka bersentuhan, Dina merasakan hawa dingin menusuk tulang. "Kau adalah milikku. Tak ada yang bisa menghalangi," bisiknya. Sang ibu mencoba menarik tubuh Dina, tapi terdorong begitu saja hingga terhempas ke lantai. Suara-suara dari luar rumah semakin mencekam. Beberapa warga yang tinggal dekat mendengar keributan itu, namun mereka tidak berani keluar rumah. Dari balik jendela, beberapa pasang mata mengintip dengan rasa takut yang tak terbendung. Mereka tahu legenda lama tentang siluman ular yang akan menjemput pengantinnya. Siapapun yang berani menghalangi akan ikut menjadi tumbal. Tangisan Dina bergema di malam itu, bercampur dengan suara desisan ular raksasa yang terus berputar mengelilingi rumah. Raden Jangkar menyeretnya keluar, sementara ibunya hanya bisa meronta dan menangis tanpa daya. Cahaya bulan purnama menerangi jalan, seolah menjadi saksi bisu dari tragedi yang tak bisa dihentikan. Langkah demi langkah, Dina dibawa menuju hutan bambu, tempat segalanya dimulai. Setiap kali ia mencoba menolak, tubuhnya semakin kaku, seolah ada kekuatan gaib yang mengikatnya. Udara malam menjadi semakin dingin, dan suara hutan berubah mencekam. Malam itu, penjemputan berlangsung dengan mengerikan, dan seluruh desa tahu kutukan leluhur telah benar-benar datang menagih. Dina diseret melewati hutan bambu yang semakin gelap dan sunyi. Semakin dalam mereka melangkah, udara terasa berat, seperti ada ribuan mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Raden Jangkar terus menggenggam tangannya, dingin seperti es, membuat tubuh Dina bergetar hebat. Ketika sampai di tengah hutan, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar lalu retak terbuka. Cahaya hijau berpendar dari celah itu, menyeret Dina masuk ke sebuah ruang yang asing, menyerupai istana kuno yang dibangun dari batu hitam. Di dalam ruang itu, ratusan lilin menyala dengan api berwarna hijau kebiruan. Asap tipis mengepul, memenuhi udara dengan aroma anyir bercampur kemenyan. Dindingnya dihiasi ukiran ular melingkar yang seolah hidup, sisiknya berkilauan dan matanya bergerak mengikuti setiap langkah Dina. Di tengah ruangan berdiri sebuah singgasana batu berbentuk kepala ular raksasa, tempat Raden Jangkar mendudukkan dirinya dengan angkuh. Tak lama kemudian, suara gamelan mistis terdengar entah dari mana. Nada-nadanya sumbang dan menyeramkan, membuat jantung Dina berdegup tak beraturan. Dari bayangan yang menutupi ruangan, bermunculan makhluk-makhluk gaib menyerupai manusia setengah binatang. Ada yang berkepala burung, bertangan panjang seperti kera, ada pula yang berbadan manusia tapi lidahnya menjulur panjang hingga ke lantai. Mereka berbaris mengelilingi singgasana, menjadi saksi bisu pernikahan gaib itu. Seorang dukun tua muncul dari kegelapan, wajahnya penuh keriput namun matanya kosong tanpa bola. Ia membawa mangkuk berisi darah hewan yang masih hangat. Dengan suara serak, ia mulai melantunkan mantra kuno, sementara Raden Jangkar berdiri dan menggenggam erat tangan Dina. Tubuh Dina bergetar hebat, ia mencoba melepaskan diri, tapi tangannya seolah menempel pada genggaman itu, tak bisa bergerak sama sekali. Dukun itu kemudian menuangkan darah ke sebuah kalung yang terbuat dari sisik ular berkilau. Kalung itu tampak hidup, bergerak-gerak seperti bernyawa. Dengan senyum mengerikan, Raden Jangkar mengalungkannya ke leher Dina. Seketika tubuh Dina merasakan panas luar biasa, seolah darahnya mendidih. Ia menjerit, namun jeritannya tenggelam oleh tawa makhluk-makhluk gaib yang bersorak merayakan penyatuan itu. Tubuh Dina semakin lemah, tapi matanya tetap terbuka menyaksikan bagaimana semua makhluk gaib itu menunduk hormat kepada Raden Jangkar. "Mulai malam ini," ucap Raden Jangkar dengan suara bergema, "kau adalah permaisuriku, ratu dari alam gaib ular." Kata-katanya menusuk telinga Dina, menghancurkan sisa harapan yang ada di hatinya. Seketika itu juga, ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Nafasnya terasa berat, dan kulit di tangannya mulai dipenuhi sisik halus yang berkilau samar. Dina menatap tangannya sendiri dengan ngeri, menyadari bahwa tubuhnya perlahan mulai terikat dengan dunia gaib. Ia ingin menolak, ingin berteriak, tapi lidahnya keluh, seakan ada kekuatan yang mengendalikan dirinya dari dalam. Malam itu,
di hadapan singgasana ular dan makhluk-makhluk gaib yang bersorak, Dina resmi menjadi pengantin siluman ular. Meski hatinya menolak, ikatan itu telah terjadi. Sejak saat itu, garis hidupnya tak lagi sepenuhnya milik manusia, melainkan telah ditarik masuk ke dalam kegelapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah upacara pernikahan gaib itu selesai, Dina dibawa masuk lebih dalam ke sebuah gua raksasa. Gua itu dingin dan lembab, dindingnya berkilau karena dilapisi sisik ular yang entah dari mana asalnya. Setiap langkah kaki menimbulkan gema panjang, bercampur dengan suara desisan ribuan ular yang bersembunyi di celah-celah batu. Aroma amis dan busuk bercampur menjadi satu, membuat Dina hampir muntah. Namun, genggaman Raden Jangkar di tangannya begitu kuat hingga ia tak bisa berbuat apapun selain mengikuti. Di dalam gua, terdapat sebuah ruangan luas yang dipenuhi cahaya remang dari batu kristal hijau. Di tengah ruangan itu, terhampar sebuah pelaminan aneh terbuat dari batu hitam, dihiasi kain putih yang ternoda darah kering. "Disinilah kau akan tinggal bersamaku," bisik Raden Jangkar, matanya berkilat penuh nafsu. Dina menatap pelaminan itu dengan ngeri, jantungnya berdetak kencang, seakan tubuhnya tahu bahwa tempat itu adalah jerat yang tak bisa ia hindari. Raden Jangkar mulai melepaskan jubah hitamnya. Tubuhnya yang semula tampak seperti manusia perlahan berubah. Dari pinggang ke bawah, muncul ekor ular raksasa dengan sisik berkilau keperakan. Ekornya bergerak pelan, melata di lantai batu, menimbulkan suara gesekan yang membuat bulu kuduk Dina berdiri. Wajahnya masih menyerupai manusia, tetapi senyumnya semakin lebar, memperlihatkan taring panjang yang meneteskan bisa hijau. Dina mundur ke sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir tanpa henti dari matanya. "Tolong, jangan sentuh aku," isaknya dengan suara serak. Tapi Raden Jangkar hanya tertawa, tawa berat yang bergema hingga ke seluruh gua. "Kau sudah menjadi pengantinku, Dina. Tidak ada jalan kembali. Tubuhmu, jiwamu, segalanya kini adalah milikku." Dengan gerakan cepat, ekornya melilit tubuh Dina, membuatnya tak bisa bergerak. Lilitan itu dingin dan kasar, membuat napas Dina tercekik. Ia meronta sekuat tenaga, tetapi semakin ia melawan, lilitan itu semakin kencang. Raden Jangkar mendekatkan wajahnya ke wajah Dina, matanya menyala merah terang, dan ucapannya terdengar seperti bisikan maut, "Malam pertama kita dimulai sekarang." Dina mencoba berdoa dalam hati, menyebut nama Tuhan berulang kali, namun suaranya tercekat. Ia merasa doanya tidak sampai, seperti tertahan oleh dinding gaib gua itu. Seolah-olah tempat itu memang terputus dari dunia manusia, membuat semua perlindungan yang ia harapkan tak bisa menembus. Saat ekor ular itu semakin menekan tubuhnya, Dina merasa bagian tubuhnya perlahan kehilangan rasa. Matanya mulai berkunang, sementara suara tawa Raden Jangkar menggema semakin keras. Ular-ular kecil mulai merayap naik ke tubuhnya, menempel di kaki dan tangannya, menjilati kulitnya dengan lidah bercabang. Dina berteriak histeris, tapi jeritannya hanya memantul ke dinding gua, tak ada seorang pun yang bisa mendengar. Malam itu menjadi malam paling mengerikan dalam hidup Dina. Ia dipaksa menerima kenyataan bahwa dirinya bukan lagi wanita biasa, melainkan pengantin siluman ular yang terjebak dalam kegelapan. Sejak malam pertama itu, ia sadar hidupnya sudah direnggut selamanya, dan tak ada lagi jalan pulang ke dunia yang dulu ia kenal. Malam itu, bulan tampak bulat sempurna, menggantung rendah di langit dengan sinarnya yang pucat menembus awan tipis. Angin berhembus membawa aroma anyir dan amis seperti darah yang sudah lama mengering. Di tengah hutan, sebuah pelataran luas yang dikelilingi pepohonan raksasa menjadi tempat berkumpulnya para pengikut aliran hitam. Obor-obor menyala, namun api yang keluar berwarna kehijauan, membuat suasana semakin tak wajar. Di tengah lingkaran itu, Sari didudukkan di atas tikar lusuh berwarna merah tua, wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Para tetua aliran hitam itu mengenakan jubah hitam panjang,
wajah mereka ditutupi topeng kayu menyeramkan berbentuk binatang. Suara mereka bergema pelan, melantunkan mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti Sari. Sesekali mereka menaburkan bubuk berwarna hitam ke dalam api, dan setiap kali bubuk itu jatuh, api obor menyala lebih tinggi, seolah memberi tanda bahwa dunia gaib sedang ikut menyaksikan. Sari ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat, seakan kaki dan tangannya terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba terdengar suara gesekan yang menyeramkan, seperti tubuh besar yang menyeret dirinya di atas tanah. Dari balik pepohonan gelap, seekor ular raksasa muncul, tubuhnya berkilauan hijau kehitaman, matanya menyala merah menyilaukan. Semua orang yang hadir berlutut sambil merunduk, kecuali Sari yang hanya bisa menatap dengan ngeri. Ular itu menjelma menjadi sosok lelaki tampan berwajah pucat dengan sorot mata tajam. Itulah siluman ular yang konon akan menjadi pengantin pria dalam pesta malam itu. Lelaki siluman itu mendekati Sari dengan langkah pelan namun penuh wibawa. Setiap langkahnya menimbulkan jejak lendir yang berkilau di tanah. Wajahnya memang tampan, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, seperti hawa dingin yang menusuk tulang. "Kau akan menjadi milikku malam ini," ucapnya dengan suara berat yang menggema, seolah keluar dari dua mulut sekaligus, suara manusia dan suara ular. Sari memejamkan mata, air matanya mengalir deras, berdoa dalam hati agar ada keajaiban yang menyelamatkannya. Para pengikut siluman itu mulai bertepuk tangan dengan ritme tertentu, seperti genderang perang. Mereka berputar mengelilingi Sari dan calon pengantinnya, menari dengan gerakan kaku. Suara seruling bambu ditiup, nadanya sumbang dan menyayat telinga, membuat siapapun yang mendengar merasa mual. Sari merasa dirinya berada di tengah dunia yang bukan lagi milik manusia. Ia terjebak dalam pesta hitam, pesta pernikahan yang mengikat bukan dengan cinta, melainkan dengan kutukan. Saat itulah seorang dukun tua mendekati Sari, membawa sebuah mahkota kecil terbuat dari sisik ular yang berkilau. Mahkota itu diturunkan perlahan menuju kepala Sari, sebagai tanda penyerahan dirinya kepada siluman. Begitu hampir menyentuh rambutnya, tiba-tiba tubuh Sari kejang-kejang. Matanya terbelalak, dan dari dalam dirinya seolah ada kekuatan yang menolak, mendorong keras energi jahat yang berusaha mengikatnya. Para pengikut panik, mantra-mantra mereka makin keras, mencoba menekan perlawanan tak kasat mata itu. Siluman ular menggeram, wajahnya berubah sesaat menjadi separuh ular dengan taring panjang menjuntai. "Kau tidak bisa melawanku, takdir sudah memilihmu," teriaknya, membuat api obor menjulang lebih tinggi. Sari semakin ketakutan, tapi ia merasakan ada sesuatu yang melindunginya, mungkin doa ibunya, mungkin kekuatan leluhur yang tidak rela ia diserahkan begitu saja. Dalam hati, ia berteriak memanggil nama Tuhan, berharap masih ada cahaya yang bisa menembus kegelapan malam itu. Namun pesta hitam belum berhenti. Dentuman kendang, suara seruling, dan nyanyian para pengikut siluman semakin menggema keras. Sari duduk di tengah lingkaran dengan tubuh gemetar, sementara siluman ular mendekat, mencoba menempelkan tangan dinginnya ke wajah Sari. "Mulai malam ini, kau adalah Ratu Ular, pengantin abadi di dunia kegelapan," bisiknya. Malam itu menjadi saksi awal teror yang lebih mengerikan, karena pernikahan hitam antara manusia dan siluman bukanlah akhir, melainkan awal dari kutukan panjang. Malam setelah pesta hitam itu berakhir, Sari dibawa pulang ke rumah dengan tubuh lemas tak berdaya. Kedua orang tuanya melihat perubahan drastis pada putri mereka. Matanya sayu, kulitnya pucat kebiruan, dan setiap kali ia mencoba berbicara, lidahnya seperti kaku, keluarnya hanya bisikan samar. Orang tuanya mencoba merawatnya dengan air hangat dan doa, tapi rasa dingin aneh tetap merayap di tubuh Sari. Bahkan di tengah malam, ibunya mendapati tubuh Sari menggeliat seperti ular, dengan gerakan tak wajar di bawah selimut. Seiring berjalannya hari, Sari mulai merasakan hal-hal ganjil dalam dirinya. Ia mendengar bisikan suara yang tak pernah berhenti di telinganya, suara berat seperti desisan ular yang terus memanggil namanya. Kadang,
ia melihat bayangan sosok lelaki tampan itu di sudut rumah, hanya untuk menghilang ketika ia berkedip. Paling menakutkan, setiap kali Sari bercermin, sesekali wajahnya berubah, matanya menjadi merah menyala, dan lidah bercabang terlihat jelas. Ia menjerit histeris, namun tak ada yang bisa menolong selain doa ibunya yang semakin sering dipanjatkan. Desa mulai diguncang gosip aneh tentang keluarga Sari. Para tetangga yang lewat dekat rumahnya mengaku mendengar suara bisikan dan desisan panjang di malam hari. Ada pula yang melihat bayangan ular raksasa meliuk di halaman rumah, namun hilang begitu didekati. Sari menjadi bahan pembicaraan, dianggap sebagai wanita yang terkena kutukan karena melanggar aturan tak kasat mata. Orang-orang semakin menjauh, bahkan sahabat-sahabat Sari pun tak lagi berani berkunjung. Sari sendiri semakin tersiksa. Setiap malam ia bermimpi berada di hutan yang sama, dikelilingi obor hijau dan suara seruling yang menyeramkan. Dalam mimpinya, siluman ular itu terus merayunya, memanggilnya, istriku, dan memintanya menyerahkan diri sepenuhnya. Bila Sari menolak, ia akan terbangun dengan tubuh penuh bekas luka merah seperti cakaran atau gigitan di kulitnya. Rasa sakit itu nyata, membuatnya semakin yakin bahwa siluman itu bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang merasuk ke dalam hidupnya. Orang tua Sari akhirnya memanggil seorang dukun tua dari desa lain untuk mencoba menyembuhkan putrinya. Dukun itu datang dengan wajah serius, membawa dupa dan ramuan aneh. Saat ia menyalakan dupa di kamar Sari, tiba-tiba api padam dengan sendirinya, dan hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Dukun itu terkejut, lalu berkata pelan, kekuatan yang merasukinya bukan sembarangan. Ini siluman kuno, ia sudah menancapkan ikatan darah dengan anakmu. Kata-kata itu membuat keluarga Sari semakin putus asa. Sejak saat itu, kehidupan Sari semakin berubah. Ia sering menghilang di malam hari tanpa sadar, lalu ditemukan di pinggir hutan dengan tubuh penuh lumpur. Kadang-kadang, ia berbicara dengan bahasa asing yang tidak dimengerti siapapun, seperti bisikan gaib yang keluar dari mulutnya. Ibunya hanya bisa menangis, sementara ayahnya semakin putus asa, merasa bersalah karena tak mampu melindungi anaknya. Sari, di sisi lain, mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi manusia seutuhnya. Di sela penderitaannya, Sari sempat merasakan dorongan aneh. Saat ia melihat seekor ayam lewat di halaman, matanya tiba-tiba berkilat merah, dan tanpa sadar ia meraih hewan itu dengan kekuatan yang bukan miliknya. Ia terkejut sendiri saat menyadari jarinya menancap kuat, hampir menghancurkan tubuh ayam itu. Rasa lapar yang mengerikan menjalari dirinya, bukan lapar manusia, tapi lapar akan darah. Dengan panik, ia melepaskan ayam itu dan berlari masuk ke kamar, menangis terseduh-seduh. Namun, di balik tangisnya, terdengar suara desisan puas di telinganya. Kutukan itu semakin jelas menunjukkan taringnya. Sari bukan hanya menjadi korban, tapi pelan-pelan sedang diubah menjadi bagian dari dunia siluman. Malam demi malam, garis antara dirinya dan ular gaib itu semakin kabur. Dan pada suatu malam, ketika bulan purnama kembali menggantung di langit, Sari merasakan tubuhnya kembali digerakkan oleh kekuatan asing. Ia tahu, siluman itu tidak akan pernah melepaskannya, karena ia sudah menjadi mempelai yang terikat pada dunia kegelapan. Malam itu, bulan purnama kembali menggantung bulat di langit, sinarnya pucat menembus celah pepohonan. Sari duduk di depan jendela, tubuhnya gemetar tanpa ia tahu sebab. Ia merasakan hawa dingin merayap dari ujung kaki ke kepalanya, seakan ada sesuatu yang menuntutnya keluar rumah. Ibunya mencoba menahannya, namun kekuatan gaib menarik langkah Sari tanpa bisa dilawan. Dengan mata kosong, ia berjalan menuju hutan, melewati jalan setapak yang sama dengan malam pesta hitam itu, seolah kakinya tahu kemana harus menuju. Di dalam hutan, obor-obor hijau kembali menyala, meski tak ada seorang pun yang menyalakannya. Suara seruling sumbang terdengar, lirih namun jelas menusuk telinga. Sari menelan ludah, berusaha melawan dengan membaca doa, tapi lidahnya keluh, tak mampu mengucap.
Di tengah lingkaran cahaya, siluman ular itu telah menunggu, kali ini tidak lagi dalam wujud manusia, melainkan sosok raksasa dengan tubuh berlapis sisik berkilau dan mata merah yang menyala terang. Lidah bercabang menjulur keluar, mendesis panjang memanggil nama Sari. Waktumu telah tiba, suara berat itu bergema, menyatu dengan desisan menyeramkan. Kau tak bisa melawan takdirmu. Kau adalah pengantinku, selamanya. Tubuh Sari mendadak kaku, kedua tangannya terentang seakan ditarik oleh rantai tak kasat mata. Air matanya mengalir deras, pikirannya berteriak minta pertolongan, tapi mulutnya membisu. Siluman ular mendekat perlahan, dan dari sisiknya yang berkilau, muncul asap hitam pekat yang melilit tubuh Sari, membuatnya semakin sulit bernapas. Di desa, ibunya terbangun dari tidur dengan perasaan gelisah yang mengerikan. Ia berlari keluar rumah, memanggil nama putrinya sambil menyalakan obor. Namun semakin jauh ia berjalan, semakin terdengar jelas suara desisan panjang yang mengerikan. Dengan penuh keberanian, sang ibu masuk ke hutan, dan di sanalah ia melihat anaknya terjebak dalam lingkaran gaib, berhadapan langsung dengan siluman ular raksasa. Sang ibu menjerit, melantunkan doa dengan suara lantang, meski tubuhnya sendiri hampir roboh oleh hawa jahat yang menekan. Doa itu membuat siluman ular menggeram marah. Api obor hijau menjulang lebih tinggi, langit mendadak bergemuruh dengan suara petir. Manusia lemah, kau tidak akan merebutnya dariku. Teriak siluman itu, lalu melingkarkan tubuh besarnya. Mengelilingi Sari. Sari berteriak histeris, merasakan kulitnya terbakar oleh sisik dingin yang menempel pada tubuhnya. Sang ibu terus membaca doa, suaranya bergetar namun tak berhenti, seakan ia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan putri semata wayangnya. Namun semakin keras doa dilantunkan, semakin kuat pula ikatan siluman. Tiba-tiba, tanah bergetar dan retak, dari bawah muncul kabut hitam pekat yang menelan Sari dan siluman ular sekaligus. Suara tangisan Sari terdengar memecah malam, lalu menghilang dalam kabut itu. Saat kabut lenyap, yang tersisa hanyalah lingkaran tanah hangus dan selendang merah Sari tergeletak di atas tanah. Sang ibu jatuh tersungkur, menjerit sekeras-kerasnya, menyadari bahwa putrinya telah direnggut ke dunia gaib sebagai pengantin abadi siluman ular. Sejak malam itu, desa diguncang teror. Orang-orang yang melewati hutan sering mendengar suara tangisan perempuan bercampur dengan desisan ular. Ada pula yang mengaku melihat sosok wanita bergaun merah duduk di dahan pohon besar, rambutnya tergerai menutupi wajah, dan di balik gaun itu tampak sisik ular berkilauan. Mereka percaya itu adalah Sari, yang kini bukan lagi manusia, melainkan ratu ular yang terikat selamanya di dunia kegelapan. Keluarga Sari hidup dalam duka yang tak berkesudahan. Ibunya sakit-sakitan karena menanggung rasa bersalah, ayahnya hanya bisa terdiam setiap malam, menatap kosong ke arah hutan. Mereka tahu, Sari takkan pernah kembali. Namun bagi desa, kisah itu menjadi legenda menyeramkan. Anak-anak dilarang keluar malam, para gadis selalu diberi jimat pelindung, dan hutan itu dijauhi sejauh-jauhnya. Nama Sari hanya tinggal kenangan pahit, namun arwahnya dipercaya masih berkeliaran, menangis meminta pertolongan yang takkan pernah datang. Begitulah akhir dari sebuah kisah horor tentang wanita malang yang dipaksa menikah dengan siluman ular. Sebuah kutukan yang mengikat manusia dengan makhluk gaib, di luar batas nalar manusia. Malam itu menjadi saksi, bahwa ada perjanjian gelap yang tak bisa diputuskan, dan sekali seseorang menjadi bagian dari dunia siluman, maka selamanya ia akan terjebak dalam kegelapan abadi. Begitulah akhir dari kisah tragis Sari, gadis desa yang dipaksa menikah dengan siluman ular. Hingga kini, masyarakat percaya arwahnya masih gentayangan di hutan terlarang, menangis pilu di balik pepohonan, dengan tubuh yang tak lagi sepenuhnya manusia. Kisah ini menjadi peringatan, bahwa dunia gaib bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan, sekali masuk ke dalamnya, sulit untuk kembali. Apakah kalian berani melewati hutan di malam purnama? Atau, mungkin kalian juga bisa mendengar desisan yang sama seperti Sari, tepat di belakang kalian.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor berikutnya. Sampai jumpa dalam cerita mistis selanjutnya.